Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya Padena Chandra SPD, berasal dari UPT SPF SDN 1068828 Sumberjo. Saya merupakan CGP angkatan 7 dari Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan menceritakan aksi nyata modul 1-2 yang saya beri judul pengembangan diri yang konkret dan rutin yang akan terus dilakukan dari sekarang. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang pengembangan diri yang akan saya lakukan dari sekarang, ada baiknya kita ulas kembali modul 1-2 ini, di mana nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selain itu, guru penggerak juga memiliki peran. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi inilah ulasan di modul 1.2 apa-apa saja yang menjadi nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Baik, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam memerankan guru penggerak, saya mengikuti berbagai pengembangan diri yang saya lakukan, baik itu dalam diklat, bimtek, seminar pendidikan, baik itu daring ataupun luring. Salah satunya yaitu mengikuti bimtek PMM, kemudian bagaimana saya mengikuti diklat induksi tentang kurikulum merdeka, kemudian juga saya mengikuti seminar-seminar pendidikan nasional, dan saat ini juga saya sedang mengikuti program guru penggerak. Hal ini bertujuan agar ilmu yang saya dapatkan bisa saya kembangkan di dalam pembelajaran saya di kelas khususnya dan umumnya di sekolah. Di sini saya ingin menjadi sebuah agen perubahan untuk kelas saya, di mana saya ingin memerankan sebagai pemimpin pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ataupun kelas dapat menjadikan pengalaman yang bermakna buat murid di dalam belajar, sehingga murid dapat berpartisipasi dalam belajar dan guru dapat menuntun kodrat anak sesuai zaman dan alamnya. Pengembangan diri yang rutin yang saya lakukan yang kedua adalah menjalin kolaborasi dengan murid, rekan sejawat, dan komunitas. Kita sebagai seorang pendidik tidak bisa berdiri sendiri, kita harus menjalin relasi ataupun kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini terutama murid, rekan sejawat, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi diri apa yang menjadi kekurangan, untuk menjadi perbaikan-perbaikan dan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan. Jadi, sesama murid juga kita harus mampu berkolaborasi dan melakukan refleksi tentang apa yang menjadi kekurangan untuk bisa dilengkapi dan disempurnakan di dalam kelas. Begitu juga dengan rekan sejawat dan komunitas. Hal ini berpengaruh untuk seorang pendidik dapat menjadi pemikiran-pemikiran yang menambah luas wawasan untuk dapat dibawa ke dalam kelas. Pengembangan yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan refleksi diri. Refleksi ini saya lakukan kepada murid, kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Hal ini untuk mencari kekurangan ataupun kekosongan agar menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Refleksi diri ini juga bisa dilakukan baik di setiap akhir pembelajaran ataupun di setiap akhir semester ataupun tahunan. Pengembangan diri yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu dengan mempelajari ataupun memahami aplikasi atau platform pendukung pembelajaran. Hal ini saya bercerita dan sharing kepada teman-teman tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang mendukung pembelajaran. Mereka menceritakan ada Rumah Belajar, PMM, dan Canva. Hal ini sudah saya pelajarin dan memang sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan guru di era digital revolusi industri, di mana guru harus melek dengan teknologi dan bermain peran dengan digital. Jadi inilah pengembangan diri yang telah saya lakukan, baik dari kegiatan bimtek, kolaborasi, refleksi, dan mempelajari aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran. Hal ini bertujuan adalah untuk memantapkan peran seorang guru penggerak di dalam memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran ataupun coach bagi guru lain,
agar kegiatan guru penggerak ini dapat dirasakan manfaatnya bukan hanya dari siswa, melainkan terhadap rekan sejawat ataupun komunitas guru di sekolah. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana perjalanan sepanjang proses melakukan pengembangan diri ini. Perasaan saya yang pertama termotivasi karena semakin berkembang dan berubahnya zaman, semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk dapat kita terapkan di dalam kelas, apalagi di era digital ini. Kemudian pembelajaran apa yang saya ambil dari kegiatan pengembangan diri? Bahwasanya kita tidak boleh berhenti untuk belajar, kita harus belajar sepanjang hayat. Banyak perubahan-perubahan, banyak perkembangan-perkembangan yang harus kita ikutin, ambil bagian dari perubahan dan kita terapkan ke dalam kelas, karena si anak menunggu kita untuk terus mendapatkan pembelajaran sehingga kita sebagai guru bisa menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian ide atau gagasan apa yang timbul dari sini? Jadi di sini saya mendapatkan gagasan bahwasanya seorang guru milenial harus mampu memadukan pembelajaran berbasis IT dan ciptakan pengalaman belajar buat siswa agar siswa mendapatkan pengalaman belajar dari pembelajaran yang dia dapatkan dalam sehari-harinya. Perubahan positif apa yang akan saya lakukan setiap hari? Yaitu dengan terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah ilmu wawasan saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan kompetensi baik pedagogik ataupun profesional dan menjalankan nilai-nilai peran guru penggerak. Itulah perjalanan sepanjang proses yang telah saya rasakan, baik di dalam perubahan ataupun ide-ide yang bisa saya ambil dari perubahan dan pengembangan diri saya. Demikianlah penjelasan dan cerita yang bisa saya tampilkan di dalam aksi nyata modul 1.2 tentang pengembangan diri yang konkret dan rutin yang saya lakukan dari sekarang. Selalu bergerak, selalu menggerakkan. Salam dan bahagia guru penggerak, tetap semangat lakukan inovasi dan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.